Episode ke-27 mengungkap siapa sebenarnya lelaki tanpa identitas yang ditemukan di hutan mangrove di kawasan Segara Anakan, tidak jauh dari Nusa Kambangan. Dan apa yang Karina lakukan setelah berhasil mengetahuinya. Suatu hari, radio menyiarkan upacara pengibaran bendera merah putih. Terdengar suara trompet berkumandang. Teja langsung berlari kencang keluar rumah, sehingga ia segera mematikan radio dan menyusul ke halaman untuk menenangkannya. Tiap kali melihat orang berambut cepak dan berseragam loreng, Teja buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Berbulan-bulan, sesudah kunjungan tersebut, Karina tidak sengaja melihat foto-foto korban penghilangan paksa yang melengkapi berita di surat kabar daring, kampanye orang hilang. Wajah yang dikenalnya, Teja saat lebih muda. Jantungnya berdegup kencang. Ia bingung sebaiknya melakukan apa. Presiden yang menjabat pun memutuskan tidak menepati janjinya untuk mengusut tuntas kasus orang hilang. Ayah dan ibu orang hilang ini pun sudah meninggal dunia karena penyakit dan kesedihan. Jangan-jangan Teja berpura-pura lupa. Tindakan itu wajar sebagai cara untuk melindungi diri. Ia pernah nyaris terbunuh. Pengalaman hidupnya traumatik. Barangkali trauma itu membuatnya menjaga jarak terhadap orang asing. Teja membangun dinding terselubung. Selain orang-orang terdekatnya, semua yang mencurigakan tertahan dan terhalang oleh dinding itu. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Mak Cilinda di episode ke-27. Episode ini kelanjutan dari episode ke-26 yang sudah ditayangkan di vlog cerita Mak Cilinda. Judul cerita yang akan Mak Ci bacakan di episode ke-27 adalah Cahaya dan Kegelapan. Cerita ini dimuat oleh Kumparan Plus, situs premium kumparan.com 2 tahun lalu. Jika ingin membaca teksnya, silakan menuju tautan Kumparan Plus pada deskripsi episode ini. Episode ke-27 mengungkap siapa sebenarnya lelaki tanpa identitas yang ditemukan di hutan mangrove di kawasan Segara Anakan, tidak jauh dari Nusa Kambangan. Dan apa yang Karina lakukan setelah berhasil mengetahuinya. Mak Ci ceritakan kepada kalian sekarang. Cahaya dan Kegelapan. Jalan kampung ini berlapis aspal tipis yang retak di sana-sini. Sedikit lebih baik dibandingkan jalan tanah dulu yang berubah menjadi lumpur tiap kali musim hujan tiba. Tanda-tanda kehidupan pun segera tampak dari ujung jalan masuk. Beraneka jenis pakaian melambai-lambai ditiup angin. Berbaris di tali-tali yang terentang pada tiang-tiang jemuran di samping rumah-rumah sederhana para nelayan. Sejak tiba di dermaga, dia telah menghidu amis yang samar-samar. Berkali-kali dia menemukan kulit-kulit kerang berserak atau bertumpuk di pinggir jalan. Tetapi, anehnya, tidak ada lalat-lalat yang berkerumun
atau berputar-putar di sekitarnya. Lalat-lalat di kampung ini lebih terkendali dibandingkan lalat-lalat di Jailolo misalnya. Dia menyaksikan koloni lalat Jailolo menyebar secara masif. Lalat-lalat mengerubungi sampah, menyerbu piring makan di restoran, berdengung-dengung di ruang tamu rumah yang bersih, dan tiba-tiba muncul, bergerak cepat dan efektif ketika air guraka dan pisang mulu bebe disajikan di gazebo tepi pantai Gua Ema Adu. Jailolo adalah pusat kerajaan di masa lampau yang berubah menjadi wilayah kecamatan dan ibu kota kabupaten di Indonesia masa kini, dan juga ibu kota negara bayangan lalat. Dia melihat seekor kucing belang terbirit-birit masuk rumah ketika berpapasan dengan serombongan bocah yang berlarian di jalan. Para bocah ini tersenyum dan melambai kepadanya. Dia membalas perhatian mereka juga dengan senyuman dan lambaian tangan. Kenangan indah baru saja terukir di pagi minggu yang cerah. Tata letak kampung belum berubah, memudahkan pencarian. Dia masih ingat rumah itu dulu di sebelah kiri jalan sebelum tikungan. Dinding rumah tidak dicat, melainkan dikapur putih. Gentengnya coklat kehitaman. Saat makin dekat, dia melihat perubahan. Sekarang rumah itu bercat biru muda. Sebagian genting berwarna merah bata. Pot-pot bunga berbaris di depan rumah. Seorang lelaki bercelana pendek hitam dan berkaos oblong putih duduk bersila memperbaiki pukat di teras. Wajah lelaki itu mengingatkan dirinya kepada seseorang yang entah bertemu di mana di suatu masa. Ia segera mengucap, "Assalamualaikum," dan dijawab oleh suara lelaki dari dalam rumah. Pintu depan terbuka. Lelaki tekun di teras hanya menyahut pelan, tidak mengalihkan pandangan sedikit pun dari pukat, terus menyulam bagian yang putus. Di ambang pintu muncul lelaki yang dikenalnya. Rahmat. Pak Rahmat. Ia jauh lebih tua, menjelang 70-an sekarang. Tetapi warna suaranya tidak berubah. Rambutnya telah memutih. Kerut-merut tergurat di wajah. Lelaki itu mengenakan kain sarung dan kemeja batik lengan pendek bermotif kaung. Mungkin ia hendak menghadiri sebuah acara. Ia tersenyum melihat tamu yang datang. "Ibu Putri Duyung," serunya gembira. Ingatannya kuat. Mereka bersalaman hangat, tertawa bersama. Tamu dari jauh dipersilakan masuk. "Sepatunya jangan dibuka, Bu. Pakai saja." "Pakai?" "Ya, begitu saja, Bu. Angin membawa Ibu sampai ke sini lagi." Ibu Putri Duyung batal mencopot sepatu ketsnya, lalu masuk ke rumah dan dipersilakan duduk di kursi plastik hijau. Ruang tamu itu berisi 4 kursi plastik yang mengelilingi sebuah meja plastik. Potret-potret pernikahan dan kalender menghias dinding. Jarum-jarum pada jam dinding menunjukkan waktu yang salah. Baterainya habis. Lelaki itu pergi sebentar ke dapur dan kembali lagi. Tak berapa lama, seorang perempuan muda muncul membawa baki berisi segelas teh manis hangat. "Ini Dik Marni?" tanya sang tamu, menyebut nama putra lelaki itu. Seraya menyerahkan tas berisi oleh-oleh kepada sang ayah. Ia ragu, seingatnya wajah Marni lebih bulat.
Bukan, Bu. Saya Sumi, jawab perempuan muda yang terburu-buru pergi ke dapur. Sumi, berkenalan dulu dengan ibu ini, seru tuan rumah. Perempuan itu muncul kembali, bersalaman dengan tamu, lalu cepat-cepat berlalu sebelum percakapan terjadi. Pemalu, Bu. Dia menantu saya, istri Teja. Telunjuk Rahmat mengarah ke teras. Ia menyilahkan tamunya minum, kemudian mengisahkan putrinya Marni pindah ke Cilacap karena menikah dengan anak pemilik rumah makan. Sekarang usaha itu dikelola putri dan menantunya. Berkembang pesat. Cucu saya 2, Bu. Terakhir kali saya dan istri ke Cilacap tahun lalu. Hampir sebulan kami di sana. Menantu baik sekali. Tapi kami kangen gubuk ini, tuturnya. Seraya menjelaskan istrinya kurang sehat dan tertidur setelah minum obat, menepis anggapan menghindari tamu. Dengan suara rendah, Rahmat mulai membicarakan Teja, putra angkatnya. Rahmat sudah tidak melaut, dan Teja menggantikannya jadi nelayan. Dia rajin sekali, semua dikerjakan. Mencuci pakaian, membersihkan rumah, membantu istrinya masak. Tapi dia masih tidak ingat kejadian apapun. Dia tidak ingat nama orang tuanya. Sang tamu membiarkan tuan rumah terus bercerita, bagaikan seorang kawan lama yang ingin meringkas tahun-tahun perpisahan dalam satu kali pertemuan. Suatu hari, Teja meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan kedua orang tua angkatnya, dari hati ke hati. Kata dia, saya tidak ingat orang tua lain kecuali bapak dan ibu. Dan saya ingin tinggal di sini selamanya kalau diizinkan. Tapi dalam hati saya, selalu ada pertanyaan, Bu. Siapa yang membuang dia dulu di hutan mangrove? Orang ini pasti tahu siapa Teja. Kisah Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Rahmat juga menuturkan beberapa kejadian. Suatu hari, radio menyiarkan upacara pengibaran bendera merah putih. Terdengar suara trompet berkumandang. Teja langsung berlari kencang keluar rumah, sehingga ia segera mematikan radio dan menyusul ke halaman untuk menenangkannya. Tiap kali melihat orang berambut cepak dan berseragam loreng, Teja buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Rahmat menyimpulkan telah terjadi sesuatu antara putra angkatnya dan angkatan bersenjata. Maaf dia kurang menyambut ibu. Jangan diambil hati ya, Bu. Mungkin masih ada rasa takut atau was-was, ujar Rahmat. Cerita-cerita Rahmat sesudah itu sungguh memilukan. Laguna Segara Anakan semakin dangkal karena sampah-sampah plastik dan sebagian sampah tersangkut di akar-akar mangrove. Hutan mangrove terancam. Endapan lumpur dari sungai turut mencemari laguna dan membentuk daratan-daratan baru. Lumpur dan sampah dapat melenyapkan laguna. Suatu saat, laguna akan tinggal kenangan. Ikan dan udang makin sedikit yang terjaring. Kemiskinan makin mendera nelayan. Sejumlah nelayan nekat berlayar ke Teluk Penyu untuk menangkap ikan lebih banyak, meskipun gelombang tinggi, bertaruh nyawa. Tidak ada pilihan, Bu. Anak istri harus makan. Mungkin utang ke tengkulak harus dibayar. Teja saya larang pergi kalau gelombang besar, tutur Rahmat.
Ibu Putri Duyung berpamitan sesudah memperoleh nomor telepon seluler putri tuan rumah. Belasan tahun berlalu, dan ia senang mengetahui semua orang yang dikenalnya dalam keadaan baik. Teja masih duduk memperbaiki pukat ketika ia melewati teras, tidak menoleh sedikit pun. Kunjungan itu mustahil terwujud tanpa pernikahan Yun. Hari Jumat, Yun melangsungkan akad nikah di Kebumen dengan manajer losmennya. Cinta tumbuh karena mereka berdua sama-sama tidak punya pilihan lain. Yun dan suaminya, duda tanpa anak, berusia 40-an. Karina harus hadir karena ia mewakili ibunya yang sudah sepuh. Ibu Yun dan ibunya saudara sepupu. Sekitar pukul 6 pagi tadi, Afi, adik Yun, mengemudi mobil ke pantai Teluk Penyu mengantar Karina untuk menyewa perahu kecil yang menyeberangkannya ke Nusa Kambangan, ke kampung nelayan di pesisir pulau itu. Berbulan-bulan, sesudah kunjungan tersebut, Karina tidak sengaja melihat foto-foto korban penghilangan paksa yang melengkapi berita di surat kabar daring. Kampanye orang hilang. Ini bukan pertama kali ia melihat foto mereka, tetapi baru sekarang ia mencermati salah satu foto. Wajah yang dikenalnya. Teja saat lebih muda. Jantungnya berdegup kencang. Ia bingung sebaiknya melakukan apa. Sempat terpikir untuk segera menelpon Marni Putri Rahmat. Sempat pula terpikir untuk menelpon kantor komisi orang hilang. Setelah lebih tenang, ia menganggap tindakan itu dapat membahayakan dirinya. Unit khusus sudah dibubarkan, tetapi anggota-anggotanya masih hidup. Presiden yang menjabat pun memutuskan tidak menepati janjinya untuk mengusut tuntas kasus orang hilang. Ayah dan ibu orang hilang ini pun sudah meninggal dunia karena penyakit dan kesedihan. Teja, ini nama pemberian Rahmat, bukan nama yang tertulis dalam berita, akan menjadi orang asing di tengah saudara-saudaranya yang masih hidup. Kasih sayang orang tua abadi, kasih sayang antar saudara bisa kadaluarsa. Kakak beradik yang lama terpisah saling melepas rindu, bertangis-tangisan, bergurau, tertawa, dan bergembira. Tetapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, mungkin terjadi malapetaka. Mereka mulai bertengkar dan syukur-syukur tidak saling bermusuhan dan saling menyumpah. Rahmat dan istrinya merawat dan menyayangi Teja sampai ia mampu melewati masa-masa kritisnya. Hidupnya sudah bahagia dengan keluarga baru. Teja tidak mampu mengingat apapun dari masa lalu. Meski terbersit dalam pikiran Karina, jangan-jangan Teja berpura-pura lupa. Tindakan itu wajar sebagai cara untuk melindungi diri. Ia pernah nyaris terbunuh. Pengalaman hidupnya traumatik. Barangkali trauma itu membuatnya menjaga jarak terhadap orang asing. Memperbaiki pukat membutuhkan konsentrasi, dan pekerjaan itu menyelamatkannya dari bertatapan atau bertegur sapa dengan Karina. Teja membangun dinding terselubung. Selain orang-orang terdekatnya, semua yang mencurigakan tertahan dan terhalang oleh dinding itu. Teja berarti cahaya dalam bahasa Jawa. Setelah kegelapan muncul cahaya. Karina akan merahasiakannya dari kegelapan.